Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah selalu beserta kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingat sekitar tahun 70-an, tepatnya tahun 73, pada saat itu ada sebuah film Mandarin yang diperankan oleh Yaswati Kurata dan Kamkong. Judul filmnya sangat mudah dibaca Bapak Ibu Saudara terkasih, dan itu satu-satunya judul film yang film asing, film Mandarin yang judulnya sangat mudah dibaca. Di situ tertulis One Bi One. Lalu saya mengajak teman saya untuk menonton film itu. Saya katakan, yuk kita nonton film One Bi One. Beberapa saat kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah saya mengerti sedikit bahasa Inggris, ternyata One Bi One dibacanya one by one. Bukan One Bi One, tapi one by one. Di situ kelihatan sekali perbedaan antara tulisan dan bacaan. Tulisannya One Bi One, dibacanya one by one. Sangat berbeda. Bapak Ibu Saudara terkasih, pada tahun 73 tersebut, saya tidak merasa ada yang salah. Karena memang tulisannya One Bi One. Saya baru menyadari itu salah setelah saya tahu bahwa One Bi One dibacanya one by one. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17 dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kalau seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya. Pertanyaannya, bagaimana kalau orang itu tidak tahu? Tidak tahu bagaimana ia harus berbuat baik. Apakah berarti orang ini tidak berdosa? Setiap yang dia lakukan, meskipun itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, karena dia tidak tahu, apakah itu tidak berdosa? Untuk menjawab ini, Bapak Ibu Saudara kasih, saya ada satu pengalaman lagi sebagai ilustrasi. Ada satu pengalaman ketika saya bekerja dulu. Saya bekerja setiap minggunya dari Selasa sampai Jumat kurang lebih. Saya bertugas selalu keluar kota. Dan karena tugas luar kota, saya setiap malam bermalam di hotel. Setelah pagi saya bekerja sampai sore. Sore saya pulang, lalu saya istirahat sebentar di hotel. Lalu mandi, makan, dan malamnya saya ke pub. Saya merasa itu hanya sekedar untuk refreshing. Dan saya di sana tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya hanya duduk menikmati live music, minum bir 1 atau 2 botol, lalu pulang ke hotel. Pertanyaannya, dosakah saya? Pada saat itu saya berpikir saya tidak berdosa. Toh saya tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya hanya duduk, minum bir, itu pun tidak membuat saya mabuk. Apakah itu berdosa? Bapak Saudara kasih, untuk membahas hal ini, mari kita bahas lebih dahulu apa itu dosa. Ini penting. 1 Yohanes 3 ayat 4. 1 Yohanes 3 ayat 4 dikatakan, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi yang pertama saya mau katakan bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. 1 Yohanes 5 ayat 17. Semua kejahatan adalah dosa. Jadi tidak peduli. Semua kejahatan itu sudah merupakan dosa. Semua kejahatan melanggar hukum Allah. Matius 5:28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, ia sudah berzina dengan dia di dalam hati. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara kasih, pengertian dosa yang pertama adalah segala perbuatan, perasaan, atau pikiran yang
tidak sesuai dengan hukum Allah. Itu adalah dosa. Yang kedua, di Yakobus 4 ayat 17 tadi. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi pengertian dosa yang kedua adalah orang yang menahan diri untuk melakukan hal yang benar, sementara dia sudah tahu. Nah, pertanyaannya, apakah kalau kita tidak tahu, masih tetap berdosa? Saya mengajak Bapak Ibu Saudara kasih untuk membaca Injil sekarang. Saya ambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 47 dan 48. Ayat 47. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, perhatikan Bapak Ibu Saudara kasih, tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Orang yang sudah tahu kehendak tuannya, tetapi ia tidak melakukan kehendak tuannya itu, ia akan menerima banyak pukulan. Ayat 48. Barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya, perhatikan, yang pertama tadi tahu, yang kedua ini tidak tahu. Dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, jadi dia melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak tuannya, ia akan menerima sedikit pukulan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, saya mau berkata, ketidaktahuan hanya mengurangi dosa, tidak meniadakan dosa. Ketidaktahuan menerima sedikit pukulan. Atau dengan kalimat lain, ketidaktahuan merupakan dosa ringan. Kalau Bapak Ibu buka Katekismus Gereja Katolik artikel nomor 1863. Di situ dikatakan, kalau dosa ringan dilakukan dengan sadar dan tidak disesalkan, ia dapat mempersiapkan kita secara perlahan-lahan untuk melakukan dosa berat. Dosa ringan yang dilakukan secara sadar dan diulang-ulang, sama juga kita sedang mempersiapkan dosa berat. Sementara upah dosa ialah maut. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, mulai sekarang saya mengajak Bapak Ibu, mari jangan kita biarkan dosa-dosa ringan itu terus-menerus kita lakukan. Bagaimana kita bisa tahu bahwa ini termasuk kategori dosa? Baca firman Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih. Di dalam firman Tuhan ini, di dalam kitab suci ini, kita bisa melihat apa atau perbuatan apa yang masuk kategori dosa. Jangan menganggap itu dosa ringan, tidak apa-apa. Santo Agustinus berkata, banyak hal kecil, jadi kalau hal kecilnya itu banyak, membuat satu timbunan besar. Atau saking banyaknya tetesan-tetesan air akan memenuhi sebuah sungai. Banyak biji atau biji yang begitu banyak akan membentuk satu tumpukan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, banyak dosa-dosa ringan yang kita buat akan menjadi dosa yang begitu banyak, akan menjadi dosa yang begitu besar, dan akan menjadi dosa yang berat. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, jangan biarkan diri kita melakukan dosa ringan. Seringan apapun dosa itu, jangan kita lakukan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih kalau pada saat ini Kau mengingatkan kepada kami agar kami jangan melakukan dosa ringan. Seringan apapun dosa itu jangan kami lakukan, karena dosa ringan satu ketika lambat laun akan menjadi dosa berat. Ingatkan kami terus ya Tuhan kalau kami lemah di dalam kedagingan kami sehingga kami melakukan dosa-dosa ringan. Hindarkan kami dari perbuatan dosa ringan ya Tuhan, apalagi dosa berat.
Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih kalau Engkau sudah mengingatkan kami pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan Kau tuntun kami terus agar kami terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati saudara.